Ketika seseorang takut sebuah hal buruk terjadi, ia lalu memikirkannya berulang-ulang, dan ternyata hal buruk itu benar-benar terjadi. Kira-kira ia harus merasa sedih atau senang? Pertanyaan aneh kan? Tapi sebenarnya tidak aneh-aneh juga. Normalnya, ketika hal buruk terjadi, kita merasa tidak senang atau bahkan sedih. Kenapa? Karena hal itu berlawanan dengan yang kita inginkan. Betul? Tapi bagaimana kalau ternyata hal buruk itu adalah jawaban dari doa kita? Bukannya seharusnya senang karena doa itu dikabulkan? Nah loh, makin aneh gak tuh pertanyaannya? Ya, sekali-sekali bahas tema yang tidak umum lah ya. Begini, saya termasuk yang meyakini bahwa doa bukan sekedar ucapan. Bukan sebatas kalimat yang diucapkan dalam ibadah atau ritual doa. Tapi lebih dari itu. Ada doa yang terucap, dan ada juga doa yang tidak terucap. Doa yang tidak terucap itu apa contohnya? Sederhana, atensi atau fokus. Kemana kita mengarahkan fokus atau atensi? Ya, itulah salah satu bentuk doa kita. Sekarang terbayang nggak? Mulut berucap doa yang baik-baik, tapi atensi tertuju pada hal yang buruk, hal yang berkebalikannya, hal-hal negatif. Bahkan intens sekali fokus atensinya itu pada hal-hal negatif itu. Sekarang lebih banyak mana doa yang tertuju? Doa yang baik atau yang buruk? Tahu sendiri kan? Doa yang baik berupa ucapan hanya dilakukan sekali-sekali ketika berdoa formal. Tapi di luar berdoa formal, dalam keseharian yang dijalankan, atensi terus tertuju pada hal buruk, pada hal negatif, berlangsung terus dalam pikiran. Apa bukan itu doa yang jadinya lebih tercurah? Jadi ya jangan heran kalau hal buruk itu benar terjadi. Itulah jawaban atas doa tadi. Ya seharusnya senang dong, kan doanya dikabulkan. Sudah dulu deh bahasan tidak umumnya. Sekarang masuk ke pembelajarannya. Jadi apa poin pentingnya? Begini, mari luruskan hati kita. Sadari bahwa doa itu bukan sekedar yang terucap, tapi yang dilakukan dan yang dipikirkan juga. Jadi, kalau inginnya hal-hal yang baik, ya tujukan pikirannya juga pada hal yang baik, pada hal yang diinginkan. Bukan mulut berucap hal yang diinginkan, tapi pikiran berpikir yang berkebalikan. Ingat, lebih sering mana berucap atau berpikir? Ya itu yang lebih kuat sebagai doa. Iya, wajar kok kalau ada pemikiran negatif. Namanya juga manusia. Kita kan punya keinginan untuk terhindar dari hal negatif itu. Bahkan berpikir negatif termasuk naluri alami. Naluri alami untuk bertahan hidup tepatnya. Terbayangkan kalau manusia purba zaman dulu selalu berpikir positif. Lihat tanaman asing lantas positif thinking dan dimakan. Tahu-tahu beracun kan mati. Lihat hewan buas lantas positif thinking. Beranggapan mereka ramah. Tahu-tahu dimangsa kan selesai.
Artinya, pemikiran negatif itu alami dalam diri kita sebagai bentuk perlindungan. Tapi ya namanya manusia diberikan akal dan kekuatan untuk mengendalikan pikiran itu. Ya kendali itu dong yang kita pakai. Bedakan antara ancaman nyata seperti yang dialami manusia purba tadi, yang jelas-jelas terlihat bahaya di depan mata, dengan bahaya yang belum tentu ada, yang baru berlangsung dalam pikiran kita. Pegang kendali atas pikiran kita. Dengan itu, kita lebih memegang kendali atas doa kita. Kalau muncul pemikiran tentang hal negatif, arahkan atensi untuk justru fokus pada antisipasi. Arahkan fokus untuk mencegah atau menghindarkan hal negatif itu terjadi. Setelah lebih dirasa terkendali, arahkan lagi fokus pada hal yang diinginkan. Jadinya, kualitas doa kita lebih jelas. Karena fokusnya juga jelas pada hal yang diinginkan, bukan yang berkebalikan.